Inilah sosok tukang ojek yang mengantarkan Ibu Rati atau biasa disebut Mak Sombret, Mas Didik Purwanto, asal dari Desa Sambiroto Kajen. Sudah beberapa hari ini saya mencari beliaunya akhirnya ketemu. Menurut penuturan Mas Didik Purwanto memang benar Ibu Rati atau Mak Sombret memesan ojek sama beliau pada hari Jumat, di pangkalan 0 km Kajen, untuk minta diantarkan ke Solo pada hari Senin, karena Mak Sombret tidak dapat jatah kursi bis dari panitia yang katanya sudah penuh. Mari kita simak penuturan Mas Didik Purwanto ketika saya temui di Mabes Gojek Kajen. Jadi awal mulanya itu kan Mak Sombret itu kan setelah Jumatan ya, habis Jumatan siang lah pokoknya. Jadi dia datang ke 0 km pangkalan Gojek. Ya kan? Terus saya lihat Mak Sombret itu lewat sebenarnya pertama kali. Terus ya mungkin sebenarnya ada ojek-ojek juga, ada teman-teman mau yang di sana gitu kan. Cuma Mas Sombret balik lagi. Terus dia ke tempat saya berdua sama temen berdua. Terus ya Mas Sombret datang, dia nanya, Mas bisa antar saya nggak ke Solo? Kata teman saya, udah ini sama Masnya aja. Akhirnya sama saya. Nah ini pertama sih sebenarnya Mas Sombret pengen ke Solo, tapi kan maksudnya beneran atau enggak kan kita nggak ngerti. Maksudnya Mas Sombret itu bener-bener pengen ke Solo atau kadang kan orang namanya orang tua kan nggak serius atau gimana. Tapi pas saya tanya itu Mas Sombret itu apa maksudnya jawabannya itu jelas. Jadi dia mau berangkatnya Senin pagi jam setengah 6. Berarti sudah janjian dulu ya? Terus pokoknya kalau ditanya-tanya itu jawabannya itu jelas, pasti. Jadi misalkan ibu mau nganter jamaahnya namanya Pak siapa? Pak Priyo kalau nggak salah ya. Pak Priyo kan itu kan Pak Priyo sama Bu Eni. Eni apa ya? Iya, Bu Eni. Bu Eni ya. Jadi saya tanya kok jelas. Terus jadwalnya juga hari Senin. Pas semuanya itu. Dan akhirnya ya udah. Dia ini terus dia bilang kan kalau ke Solo gimana Mas gitu kan. Ke Solo itu jauh Bu. Maksudnya itu kan nggak cuma asal ke Solo. Maksudnya fisiknya ya kan. Terus juga ya mungkin sangunya ada enggak, terus ongkosnya dia bisa bayar enggak. Kita kan natural aja emang seperti itu kan. Nah cuma dia bilang ke saya kalau sampean yang nggak mau tolong anterin saya ke Pekalongan biar saya naik bis dari Pekalongan ke Solo. Nah itu di situ saya kalau naik bis itu tambah nggak sampai, bingung lagi Mas. Mesti bingung, mesti susah ya kan. Mesti bingung, mesti susah, terus belum tentu sampai. Ya, akhirnya dia kan pengen maunya, emang dia pengen banget maunya saya mau nganter apa jemaah haji Mas, saya pengen gitu. Nah akhirnya ya udah Bu, daripada ibu saya anterin ke Pekalongan pasti lebih maksudnya belum tentu sampai, ibunya juga mungkin tambah hilang dan lain-lain, saya anterin sampai ke Solo. Dan akhirnya pokoknya ibu tenang aja, saya anterin sampai ke Solo, sampai balik saya anterin. Karena semangatnya dia itu, saya juga maksudnya jadi apa ya? Renyuk. Jadi ikut semangat. Iya, jadi ikut semangat. Oh iya, ikut semangat. Iya. Dia kan itu saudara saya, masih saudara saya, dia bilangnya begitu. Saya pengen, pokoknya saya pengen nganter Mas, saya ketinggalan bis. Cuma saya yang ketinggalan bis satu orang. Jadi kan tapi jauh Bu, nggak apa-apa, saya pengen ke Solo. Akhirnya yaudah kan, yaudah Bu, daripada ini insya Allah saya anterin gitu. Tapi maksudnya ongkosnya pasti lebih mahal gitu. Ya nggak apa-apa Mas, ongkosnya Mas nggak masalah gitu kan. Ya udah akhirnya saya mau kan, saya juga sebenarnya tarikan juga kan lagi sepi. Tarikan lagi sepi. Jadi kan ya nggak punya uang juga sebenarnya. Nah,
ibu saya antar, tapi syaratnya ya nanti pas mau berangkat tolong dibayar dulu setengah, mau berapa gitu. Yang penting saya juga punya pegangan gitu. Ya, bensin juga. Takutnya di bensin nggak nyampe nggak ya ada rusak motornya. Nggak usah mas, nanti istirahatnya di sana aja gitu. Oh iya. Jadi emang semangat sekali luar benar. biasa itu. Ya maksudnya takutnya capek, jadi jangan dipaksa juga maksudnya kan, karena dia kan Faktor fisiknya ya. Fisiknya. Maksudnya santai, mau istirahat tuh maksudnya. Di sana ketemu nggak mas? Ketemu sama jamaahnya nggak? Ketemu sama jamaahnya itu enggak. Jadi saya sampai sana itu saya emang langsung masuk ke asrama ya. Jadi Ibu Rati ini saya kan beli minum dulu, saya titipin maksudnya Ibu Rati di sini jangan kemana-mana, nunggu saya balik lagi karena saya mau tanya ke dalam, maksudnya bisa nggak nemuin jemaah haji kan kalau hilang kan repot sih. Repot ya. Maksudnya sini jangan kemana-mana kan. Ya aku masuk ke asrama itu ya yang jaga polisi, tentara itu. Ya, Dan saya nanya, Pak ini saya bawa, maksudnya apa? Iya bawa orang yang pengen mengantar haji. Ini bisa nggak ketemu? Maksudnya, soalnya jauh dari Kalongan. Nah kata Pak polisinya, ini kalau bisa tapi nggak bisa, maksudnya nggak bisa bertemu langsung di situ. Bisanya nanti bisa ketemu tapi dari luar, Ya. jadi jamaahnya di dalam, itunya di luar. Soalnya kemarin mobil dinas pun nggak bisa mas, kecuali patwal boleh mas. Nah, terus berarti memang sulit kan, berarti nggak bisa ketemu. Ya memang prosedurnya seperti Terus itu. juga mereka kan jamaah haji masuk ke asrama itu mereka juga langsung diistirahatkan. Ya istirahat, soalnya rangkaiannya Nggak manggilnya bisa diganggu. Mereka bilangnya seperti itu. Terus sampai berarti di sana kurang lebih berapa jam? Jangan di Di sana itu berarti setelah saya nggak bisa menemui haji kan, nggak bisa menemui itu. Terus saya bilang sama Bu Rati, Bu, saya carikan rombongan yang dari dulu. Siapa tahu ibu pengen ketemu atau nanti mereka mau apa, mau ketemu sama jamaah haji gitu kan bisa bareng. Iya. Gitu. Rombongan. Awalnya biar ketemu orang-orang Hulu kan. Iya. Nah, ya udah saya cari orang Hulu itu ya. Saya tanya-tanya itu semua orang. Mas, jamaah ini nganter jamaah dari mana? Dari Pemalang gitu kan. Oh ini dari mana? Dari nggak ketemu. Nah, akhirnya ketemu sama jamaah dari Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ketemu jamaah Tanjung Sari. Saya bilang, Bu ini ada saya nganter orang dari Kalongan mau dari kajian. Dari Hulu ya bilang, dari Hulu lah. Siapa mas? Ada ibu-ibu udah tua. Maksudnya biar ada temennya, maksudnya kan kalau sendirian ya. Iya siap. Nah, akhirnya saya temuin sama orang dari Tanjung Sari itu. Nah, di situ ketemu rombongan, terus juga ketemu Pak Lurahnya. Pak Yuyun apa ya? Pak Uyun. Pak Uyun. Ya. Yuyun apa Uyun lah. Pak Uyun. Pokoknya dia bilang gitu. Dan itu nggak kenal juga. Ya udah ibu di situ ya istirahat kan, maksudnya duduk ya jajan lah, Iya, iya. minum ya. Udah di situ Bu Prati ini saya tinggal dulu. Bu, saya mau sholat dulu. Bu mau ikut nggak? Kalau mau ikut bareng. Tapi saya di sini aja mas, gitu kan. Saya di sini aja. Ya udah ibu di sini. Nanti kalau jangan kemana-mana, nanti tungguin saya pasti datang lagi. Makanya ibu jangan kemana-mana. Takutnya Iya, takutnya. kalau hilang susah. Iya, udah. Udah aku ke sana. Mungkin itu ketemu orang-orang Tanjung Sari, ketemu orang-orang Pemalang ya banyak juga sih yang nanya-nanya banyak. Terus berarti pulang dari Salahkan, maksudnya takutnya itu yang penting ibu seneng aja di sini, nikmatin aja di sini, jalan-jalan mau kemana ibu saya anter. Iya. Jadi ibu nggak usah mikirin mereka, yang penting ibu seneng-seneng aja udah sampai Solo. Mau jajan, mau beli Oleh-oleh. oleh-oleh, mau beli apa, ibu tinggal milih mau ke sono mau ke sono.
pokoknya saya temenin, saya antar ya kan. Oh iya mas, ya udah itu istirahat situ kan. Nah, itu ketemu lurahnya, diajak ngobrol ya kan. Dikasih uang juga, saya lihat dikasih sangu sama lurahnya itu 100.000. Saya lihat itu. Ya udah akhirnya begitu, terus dia jalan-jalan kan, beli oleh-oleh juga kan, katanya orang warung itu juga kayak bawa oleh-oleh. Dia emang beli oleh-oleh dia. Bahwa akhirnya udah jam 2 saya bilang, sebenarnya pas awal-awal saya sampai di sana, saya sebenarnya nggak enak juga, soalnya kan Bu Rati itu nggak bisa ketemu, nggak bisa masuk ke asrama. Ternyata memang prosedurnya Iya, begitu memang kan. bisa. Nah, terus berarti nggak kemana-mana, maunya Iya. cuma di situ doang. Cuma di Maunya jauh-jauh ke Solo. Ya, tidak bisa. cuma di situ dok. Memang nggak bisa. Nah, berarti udah tanya-tanya, ini kalau masjid Jokowi atau masjid Sayyid itu Sayyid. Sayyid ya. Masjid itu jauh nggak dari sini, kalau deket saya mau anter. Mau tuh biar dia seneng. Iya, Itu udah nanya-nanya tuh sama tukang cilok apa ya? iya, tukang parkir. Nah, yang deket itu, tapi kata dia itu arahnya itu nggak searah. Nggak Kalau searah. searah pulang itu kan, saya lewati. Kan nggak searah mas, tapi nggak jauh. Cuma kan waktunya mepet, soalnya yang pertama kita nggak bisa pulang malam kan. Maksudnya kalau kita Motoran resiko, Mas. motoran resiko. Iya, resiko kalau mas. Soalnya pas waktu kita berangkat itu kita kan lewat jalan alternatif terang, maksudnya ya Iya. lewat-lewat ya bukan ini. Iya. Jadi ya saya udah bilang ini kayaknya nggak bisa Bu, kalau pulangnya malam. Itu nanti juga nggak mau. Saya pengennya itu sebelum maghrib saya sampai rumah mas ya. Sebelum harus sampai rumah ya nggak bisa lama-lama berarti Bu. Pak. Berarti di situ sampai 2 jam baru kita pulang. Sampai di sini jam berapa? Di 10. Di sini itu jam 9 kurang, nah, antara jam 8 sampai jam 9. Soalnya kisah itu kita masih di perjalanan. Berarti sudah dibayar lunas dengan 600 Sudah. memang bayarnya 600. Udah dibayar. Pokoknya dia sesuai apa yang Ya. dia omongin itu semuanya. Tepat orangnya dipakai. berarti. Jadi saya juga salut juga dia maksudnya udah kelihatan tua ya, tua. Tapi semuanya itu jelas gitu loh. Saya ibunya apa yang berangkat haji Ya. semuanya jadwal-jadwal semua jelas. Alhamdulillah lah, akhirnya saya bisa sana, saya bisa nganter sampai rumah. Saya lihat rumahnya maksudnya memang rumahnya gubuk kan, Iya. pakai papan-papan Iya. pengajian juga. Lalu kena empatinya tinggi. Dia juga kan nggak punya saudara. Betul. Dia cerita juga sama saya kalau dia itu punya 3 saudara, 2 laki-laki, perempuan. Dia yang perempuan itu. Yang 2 laki-laki ini meninggal. Ya. Jadi tinggal Bu Rati sendiri kan anaknya. Terus nggak lama katanya ibunya juga meninggal. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal juga. Dia menikah 2 kali. Yang pertama menikah terus sempat hamil tapi keguguran. Dia bilangnya begitu. Dia suaminya meninggal kan. Nah, nikah lagi, meninggal lagi. Jadi dia benar-benar nggak punya, maksudnya nggak punya, Pendamping itu. ya nggak punya keluarga. Maksudnya anaknya nggak ada kan. Iya, benar. Orang tuanya nggak ada, saudara-saudaranya nggak ada. Suaminya juga nggak ada, Nggak ada. maksudnya dia benar-benar sendiri. Dia cerita seperti itu sih sama saya. Oke. Kasihan juga waktu itu nggak ada Cukup, Mas. saudaranya.